Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih live bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Kita hidup yang diberi hidup, wujud yang diwujudkan, ada yang diadakan, berilmu karena diberikan ilmu, ya. Marilah pada malam hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita adalah yang berkaitan adalah bagaimana kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan kematian. Kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, adalah mengembalikan kepada segala yang apa milik Allah kepada Allah. Kita tidak boleh mengaku-ngaku yang bukan milik kita. Kita tidak boleh mengklaim amal yang tidak kita lakukan sebagai amal kita. Maka hidup adalah merupakan sebuah proses belajar, adalah sekolah kepada si jiwa, adalah untuk terus memahami tentang hakikat hidupnya. Dan boleh Abah sampaikan bahwa manusia yang tidak bahagia, manusia yang bermasalah adalah pada saat dia tidak kenal pada dirinya. Pada saat dia tidak kenal pada dirinya, maka otomatis dia tidak kenal pada Tuhannya. Dia tidak kenal pada Tuhannya yang ada, yang wujud. Jadi, dan akhirnya manusia mengklaim bahwa dia merasa ada, merasa wujud, merasa punya kekuasaan, merasa punya ilmu, merasa punya dan segalanya. Manusia tidak menyadari bahwa setiap hari kita ini adalah berada karena adanya Allah. Ada yang diadakan oleh Allah. Tetapi yang harus dipahami oleh kita adalah sesungguhnya Allah itu adalah zat bukan nur. Ya, ada pertanyaan dari Mas Irman yang apakah Allah itu nur? Allah itu bukan nur. Ya. Maka kata Abah, jangan bersandar kepada materi, jangan bersandar pada energi, jangan bersandar kepada cahaya, dan jangan bersandar karena cahaya itu bukan Allah. Ya. Betul dalam Al-Quran Allah berfirman, Allahu nur. Ya, Allah itu nur. Allah tajalli kepada nur. Tadi ya, tapi Allah itu bukan nur, sahabat. Maka jangan adalah kita menyembah af'al Allah dan jangan juga kita menyembah asma Allah, jangan menyembah sifat Allah. Sembahlah zat Allah. Allah itu zat. Dan adapun makhluk adalah tempat tajalli, adalah sifat, asma dan af'al Allah. Ya, pahami. Jangan sampai kita menjadi kafir nuroniyah, ya. Menyembah cahaya, mencari cahaya. Dan buat teman-teman yang sudah belajar liko, Allah itu bukan cahaya. Jadi jangan sampai kalian adalah menjadi kafir adalah nuroniyah, ya. Karena kalian anggap bahwa Allah itu cahaya. Dan ini juga harus dipahami tadi. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan. Sesungguhnya karena pada dasarnya adalah persoalan yang dihadapi oleh manusia adalah karena ketidaktahuannya kepada Allah. Adalah kegelapannya dia. Sehingga tidak sadar bahwa dia adalah telah mengklaim apa yang menjadi milik Allah menjadi miliknya. Nah inilah maka kita Abah pernah membahas tentang makna dari awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama yang harus diakui oleh kita pada dasarnya adalah semua makhluk itu tidak ada. Itulah Syaikhullah menulis al-kaunu kulluhu zulmatun. Al-kaun, kaun, segala sesuatu yang selain Allah itu kaun. Kita adalah kaun, pohon kaun, batu itu kaun, apapun makhluk adalah kaun.
Adapun gabungan daripada kaun disebut kainat, jamaknya itu. Maka segala apa yang selain Allah itu tidak ada. Maka disinilah kita harus paham. Ya, maka itulah kenapa kita tidak boleh takut dengan apapun yang makhluk tidak ada. Itulah Allah sampaikan doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Segala makhluk yang tidak ada ini ada, tidak bisa memberikan darurat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghidupkan dan tidak bisa mematikan. Maka pada saat manusia menganggap bahwa dia ada, kemudian menganggap bahwa makhluk bisa memberikan darurat dan manfaat, disitulah manusia terjebak di dalam kesulitannya sendiri. Dia telah menciptakan sesuatu dengan pikirannya bahwa sesuatu itu ada. Dan Syaikhullah mengatakan al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua kaun itu adalah zulmat. Zulmatun boleh diartikan adalah tidak ada. Sama saja kata Allah, kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu adalah halikun. Halikun itu boleh diartikan juga tidak ada. Halikun boleh diartikan adalah sesungguhnya adalah sirna, ya, fana. Halikun boleh diartikan adalah tidak wujud, ya. Sama, al-kaunu kullu zulmatun. Tadi semua. Semua kaun itu tidak ada. Tadi. Wa inna ma'ana rohu duhurul haqqi fihi. Adanya. Nah itu. Karena adanya Allah. Nah ini yang mari kita sama-sama sahabat adalah belajar untuk kita untuk memfanakan diri. Belajar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau belum sampai kepada kita kembali kepada Allah, dan Allah menyuruh dari awal dari surat Al-Baqarah sampai ayat akhir, selalu Allah menyuruh kita berkembalilah kepada Allah. Ya, bersegeralah kembali kepada Allah. Taubat, taba yatubu taubatan. Karena kita ini harus kembali kepada Allah. Maka itulah segala amaliyah yang kita lakukan itu harus pada Allah. Inna dina indallah. Maka awaludini ma'rifatullah. Maka sesungguhnya syariat kita ada pada Allah. Tariqat kita ada pada Allah. Hakikat kita ada pada Allah. Jadi syariat itu ada pada makrifat. Tariqatnya ada pada makrifat. Hakikatnya ada pada makrifat. Kalau tidak demikian berarti apa yang bisa kita lakukan, sahabat? Maka kalau pertanyaan panjenengan kepada Abah tentang kesulitan, itu semua penyebabnya sama, sahabat. Penyebabnya karena kita adalah merasa wujud, merasa ada. Padahal kita ini adalah sebenarnya adalah seluruh makhluk ini adalah hanya untuk tempat mewujudnya sifat asma dan afal Allah. Ingat, kita ini hanya tempat wayangnya Allah. Makanya kenapa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu bermakna adalah abada ya'budu ibadatan, itu mengabdi kita. Mengabdilah kepada Allah. Jadilah karyawan Allah. Sadarilah kehadiran Allah. Bahwa sesungguhnya kita ada yang diadakan. Hidup yang diberi hidup. Kekuatan dan daya yang diberikan daya dan kekuatan. Ilmu yang diberikan ilmu. Nah, kemudian setiap hari kita rasakan kehadirannya. Keberadaan kita ini adalah untuk menyatakan sebenarnya adalah untuk menunjukkan adanya dia tadi semua, bukan adanya kita. Kemudian apapun yang kita punya sifat, maka makhluk itu tidak punya zat. Makhluk itu hanya punya sifat, karena makhluk itu tempat maujud daripada sifat dan asma af'al. Seolah-olah makhluk ini adalah betul-betul tempat perbuatannya dalang tadi semua, ya. Untuk membuktikan dalang itu wujud, membuktikan dalang itu adalah punya sifat, membuktikan dalang itu punya asma, dan membuktikan dalang itu adalah punya af'al. Jadi bukan perbuatan kita.
Nah, disinilah kita harus, kalau tidak memulai kita belajar yang konsep baginda Nabi, al-mutu qabla anta mutu, maka berarti apapun yang kita dilakukan adalah sia-sia. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Apa yang kita lakukan itu adalah hanya kesia-siaan saja. Maka sahabat, mari malam hari ini kita tingkatkan lagi pelajaran kita. Kalau tadi pagi kita sudah belajar bagaimana kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi kita kembali kepada Allah. Jadi jangan dianggap kembali pada Allah itu mati. Justru mulailah kita setelah dari Allah itu. Berjalanlah setelah dengan Allah itu. Ibadahlah dengan Allah itu. Tadi semua. Maka itulah yang Allah ingatkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Baru fadkhuli jannati. Maka selamanya. Maka kesulitanmu akan diganti dengan kemudahanmu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka ada banyak jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan menjamin rizki mau'ud. Rizki yang sudah dijamin oleh dia kepada dirimu. Dan jadilah surga ini, dunia ini menjadi surga jannatul ma'wa pada tubuhmu. Ada jannatul na'im pada hatimu, jannatul firdaus pada fuadmu, dan kau akan merasakan menatap wajah Allah pada rasamu, jannatul qurbah, sahabat. Ya, maka marilah kita belajar memfanakan diri. Maka itulah dikatakan man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqo. Kenalilah diri kita yang fana. Bagaimana cara memfanakan diri adalah menyadari bahwa sebenar-benarnya kita ini adalah ada yang diadakan. Maka pengklaiman kepada inilah yang harus kita sembelih tadi semua, ya. Inilah kisah Ibrahim menyembelih Ismail tadi. Bahwa mulailah dari situ, dari semua. Maka kenapa awaludini ma'rifatullah, awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Karena kita mulai dari situlah berjalan menuju Allah, dengan Allah, lillah, billah, ma'allah, la hawla wa la quwata illa billah, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Tadi semua. Maka inna lillahi wa inna ilaihi roji'un adalah di sini sekarang. Untuk kau berjalan. Supaya engkau tadi tidak lagi mengaku. Siapa yang di sawah? Aku. Siapa yang bekerja? Aku. Siapa yang sholat? Aku. Siapa yang melihat? Aku. Siapa yang mendengar? Aku. Siapa yang punya jabatan? Aku. Siapa yang dimuliakan? Aku. Nah, itulah melepaskan keakuan itu. Karena selama pengakuan aku adalah itu, maka disitulah kita adalah akan ada dalam bencana, sahabat, ya, kesulitan, neraka, kepahitan, masalah tadi semua, ya. Karena kita telah nyata-nyata menjadi musuh Allah pada. Nah, itulah maka dikatakan adalah abasi ulang-ulang tentang matawaqqaba matlabun anta talibu bi rabbika wala tayasyara matlabun anta talibu bi nafsika. Permintaan tidaklah sulit, ya, tidak tertahan selama engkau sudah bersama dia. Dan wala tayasyara matlabun anta talibu bi nafsika, dan permintaan menjadi tidak mudah pada saat adalah engkau minta dengan dirimu tadi semua, ya. Karena inilah yang harus difaham, kata Abah juga. Marilah kita ibaratkan layangan. Janganlah kita menjadi layangan yang merasa punya gerak sendiri. Ingat, layangan itu bisa ada di atas karena ada tali. Tapi talinya ada yang menarik dari semua. Maka marilah kembali. Kalau jauh tali itu diulur, maka layangan itu semakin lupa pada dirinya. Seperti sekarang adalah makhluk. Ya.
dia sudah lupa pada jati dirinya, maka Allah suruh kita kembali, tobat. Tobat itu, ayo kembali kepadaku. Kembali padaku. Kamu bersamaku bahagia. Kembali padaku. Berjalanlah sekarang bersamaku. Salatmu bersamaku. Segalanya bersamaku. Ke sawah adalah bersamaku. Disinilah kita harus pahami yang disebut inna lillah wa inna ilahi roji'un adalah kembali dalam hidup ini dari semua. Dengan apa? Al-mutu qabla an tamutu. Bagaimana al-mutu qabla an tamutu? Adalah dengan melepaskan keakuan, pengakuan dari semua ya tentang adanya wujud diri. Jadi yang pertama yang harus dilakukan menyadari sebenar-benarnya diriku tidak ada. Nah, itu tadi ya. Sebagaimana kata Abah Asbak Kayu ini, pengakuan yang pertama kepada Asbak Kayu adalah sebenar-benarnya diriku, kata Asbak Kayu ini, aku tidak ada kalau bukan karena wujudnya kayu ini. Sebenar-benarnya, kata gelas kaca ini, aku tidak ada kalau bukan karena adanya kaca. Gitu. Pada segala apapun. Ya. Maka sama pada botol plastik. Sebenar-benarnya, kata botol plastik, aku ini tidak ada kalau bukan karena si plastik. Semua ya. Dan sebenar-benarnya ya, kita tidak ada kalau bukan karena adanya Allah. Maka tadi makhluk itu adalah tempat, adalah untuk apa namanya tajalinya wujud apa namanya kalau bahasanya adalah tempat wujudnya sifat asma dan afal Allah pada diri kita. Setelah kita mengetahui bahwa sesungguhnya diri kita adalah tidak ada, maka kemudian kita akan menyadari bahwa sebenarnya ada kita diadakan, bahwa hidup, mulailah kita setiap hari merasakan hidup yang sedang diberi hidup dari semua. Bukan hidup menjadi milik kita. Ilmu yang karena kita dibukakan paham oleh Allah. Itu saja. Pada saat kita taat, kita menyaksikan adalah dialah yahdi mayyasha. Pada saat kita pun maksiat, apa yang bisa kamu lakukan? Dia menyaksikan yudillu mayyasha. Terus kamu saksikan dalam setiap apalmu, khairihi dalam baikmu, wasyarihi dalam buruk sesungguhnya. Makanya jangan putus asa dengan dosa, karena sesungguhnya apa yang bisa kamu lakukan. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka muncullah ayat apa namanya kanallahu syai'ama wa huwal ana ma'alahi kan tadi semua ya. Kanallahu syai'ama wa huwal ana ala ma'alahi kan, dahulu dia itu sendiri, sekarang pun tetap sendiri. Kembalikan kepada dia adalah sendiri. Tadi semua ya. Jangan lagi. Nah, inilah sahabat di akhir zaman ini. Maka apapun yang dilakukannya oleh manusia adalah apa yang akhirnya Syaitan mengatakan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Kita dianggap himar karena kita bergerak dari makhluk menuju makhluk. Makhluk yang tidak ada terus berteriak-teriak seperti teri yang berteriak-teriak di hadapan paus yang besar karena dia tidak kenal pada dirinya. Inilah kita manusia, sahabat ya. Maka apa namanya banyak hal yang harus kita pahami adalah yang berkaitan dengan ini ya. Maka demikian pula kalaupun tubuh ini melaksanakan ketaatan, janganlah gembira, ketaatan itu bukan perbuatan dari kita. La tufrika ta'atu li'annaha barozat minka wafrah biha li'annaha barozat minallahi ilaika. Lihatlah, bahagialah bahwa aku bisa melakukan ini karena dialah pelakunya, bukan aku. Tadi semua ya. Ini sahabat dalam rangka kita melatih ya. Kalau tidak kita latihan terus kapan lagi ya. Tadi ya. Nah, disinilah manusia ini dikelompokkan menjadi dua kaum oleh Allah adalah dalam saya
Syatailah mengatakan kaumun aqamahumul haq adalah dihidmatihi wa qaumun nihtasahum adalah bimahabbatihi. Ada kaum yang Allah tegakkan untuk melayaninya dan ada kaum Allah istimewakan untuk mencintainya. Itu udah normal, sahabat. Makhluk akan dibagi. Maka kalau mereka para ulama membaginya ada khos adalah apa namanya khosul khos tadi semua ya. Ya, jadi ada umum, ada mubtadi, mutawasid, muntahi, itu hanya istilah saja sebenarnya. Jadi nah, mari kita agak sedikit naik tadi semua. Maka itulah Syatailah ingatkan kepada kita al-aqwanu dhahiruha ghirratun. Semua akwan ini, kaun ini adalah tipuan semuanya, sahabat. Maka jangan tertipu ya sahabat. Abah mengisahkan tentang bagaimana cara melepaskan keakuan adalah Allah sudah membuat kisah, kata Abah juga, di Muharram. Kenapa di Muharram? Bagaimana Ayub terbebas dari penyakit kulit. Marilah kita mulai belajar. Jangan tertipu lagi dengan ruang dan waktu. Karena Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Jangan lagi tertipu lagi dengan kulit tadi semua. Karena kulit itu, apa yang kau lihat di kulit, itulah yang dilihat Musa. Apa yang dilihat Musa tidak berbeda dengan apa yang dilihat Khidir. Tidak selalu yang kita lihat baik menurut pandangan dohir adalah baik menurut pandangan batin. Dan tidak selamanya apa yang kita lihat buruk menurut pandangan dohir, buruk menurut pandangan batin. Itulah Allah ingatkan, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi boleh jadi. Nah, disinilah kita harus mulai belajar. Jangan tertipu, ada al-aqwanu dhahiruha ghirratun. Semua alam ini atau kaun ini adalah apa namanya lahirnya, dohirnya adalah dohiruha adalah ghirratun. Memang semuanya ini semua tentang tipuan. Apa yang nampak ini tipuan, kata Abah juga. Ya. Tapi yang segala yang tipuan ini, nah, setelah kamu melihat Allah di sebaliknya, maka segala yang fana ini menjadi bako. Nah, disinilah juga kalian akan merasakan surga sebenarnya kalau kalian kembali kepada Allah. Nah, tadi kalau selama yang kita pandang adalah hanya makhluk, maka disitulah baginda Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Apa yang kau lihat ini adalah hanyalah segalanya yang kau lihat adalah hanya makhluk, batilah pandanganmu itu. Maka kau akan tertipu selamanya dari semua. Ternyata yang kau pandang baik adalah buruk. Dan itulah manusia sekarang menganggap bahwa kebaikan itu segala yang nampak. Sering umrohnya, sering baca Qur'annya, sering saumah ininya. Itu bukan satu ukuran, sahabat. Ya. Bahkan termasuk lagi ngaji, baca Quran, mati. Itu bukan ukuran. Lagi sholat, lagi sujud, mati. Bukan ukuran. Karena segala apa yang nampak, dipernampakkan semua, itu adalah Allah tidak melihat gerak tubuhmu, tapi Allah melihat apa yang ada di sebalik tubuh ini, di dalam dada ini. Ini yang harus kita tadi. Maka al-aqwanu dhahiruha ghirratun wa batinuha ibratun, pan nafsu tanduri ila dhahiri ghirratiha wal qalbu yanduri ila batini ibratiha. Jadi itulah kenapa Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Ya, memang kehidupan dunia ini adalah kalau kita pandang sebagai makhluk, maka dia adalah tipuan. Tapi kalau kamu sudah mampu melihat yang di sebaliknya, maka segala yang fana itu menjadi bako. Nah, inilah ada konsep orang sudah kenal pada satu sisi, tapi sisi ini masih belum paham. Akhirnya orang membenci dunia. Padahal sebenarnya inilah apa, pada saat engkau sudah pandang dunia ini bukan dunia, akhiratlah dia itu. Tapi sebaliknya apa yang kau angan-angankan akhirat, dia menjadi dunia kepada dirimu.
Nah, disinilah sahabat kita harus betul-betul memahami bahwa bagaimana kita menyaksikan seluruh isi alam ini adalah jangan kita tertipu. Jangan seperti kayak Ayub penyakit kulit. Maka di bulan Muharram Ayub bebas dari penyakit kulit. Kita bebaskan dari penyakit kulit. Bebaskan kita dari menilai orang lain. Karena hidup tentang perjalanan diri kita. Bebaskan kita mengukur orang lain dari apa yang nampak di permukaan. Bebaskan diri kita dari menghakimi kepada siapapun sebenarnya. Bebaskan. Karena pada saat kita sudah menghakimi, itu kita sudah menjadi iblis. Ana khairun minhu. Berarti kamu itu berbuat baik karena perbuatan dirimu itu sama buruknya dengan orang yang berbuat buruk itu. Sahabat. Maka disinilah sebenarnya yang harus betul-betul kita pahami. Tapi tidak masalah. Karena hidup adalah sebuah proses sekolah pada kita. Maka kita harus banyak hal mengalami dalam kehidupan. Yang manis, yang pahit, yang kecut. Untung, rugi, dan lain sebagainya. Karena ini adalah sebuah proses belajar kepada kita. Menyadari ketidakberdayaan diri kita. Dan semuanya ada pada kekuasaan Allah dari semua. Ya. Sebagaimana di dalam Allah dalam Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar maka lahumul khiyarat. Tuhanmu lah yang menjadikan segala kehendakinya dan memilihnya sendiri dan bagi mereka. Dan tiada hak bagi kita untuk memilih sebetulnya. Kalau kalian paham. Sebagaimana seorang wayang tidak punya hak untuk memilih apa yang dilakukannya. Nah, tinggal di sini bagaimana kita adalah bisa memilih. Kita adalah dengan memfanakan. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, Abdi ati'ni bima amartuka wala tu'allimni bima yuslihuka. Hambaku taatilah semua perintahku dan jangan memberitahuku kepadaku apa yang baik bagimu. Itulah kenapa sahabat berdoa itu bukan meminta. Kata Abah juga. Nggak usah ngatur-ngatur Allah. Nggak usah kita mendikte Allah. Karena Allah itu tahu, maha tahu dari semua. Nah, inilah adab yang harus mulai kita latih. Maka kenapa di dalam ilmu tasawuf itu adalah meminta pada Allah itu dengan diam. Adalah dengan menekuk lidahnya, merapatkan giginya. Kemudian disitulah kamu adalah biarkan dia bicara pada dirinya. Inilah konsepnya, ya. Bukan kamu yang minta tadi semua, ya. Jadi ini ya sahabat dari salah satu cara adalah bagaimana kita memfanakan diri adalah dengan menyadari. Setiap hari kamu rasakan. Kamu bisa gosok gigi. Bisa gosok gigi, kamu nangis. Terima kasih ya Allah kau gosokkan gigiku. Kau makan, terima kasih ya Allah telah kau suapi aku. Pada saat kau bergerak, terima kasih ya Allah kau gerakkan aku dari sini ke situ. Pada saat engkau duduk, terima kasih ya Allah kau diamkan aku. Pada saat engkau berjalan ke kantor, terima kasih ya Allah. Terus begitu, sadari. Tadi semua. Kalau ditanya kamu, di mana kamu? Di kantor. Nah, mulailah latih sekarang. Allah telah yang sekarang ini menempatkan aku di kantor. Pada saat orang nanya, di mana kamu? Di kebun. Maka mulailah sekarang latih. Di mana kamu berada? Allah sedang menempatkan aku di kebun hari ini. Tadi semua, ya. Terus begitu. Lama-kelamaan sahabat dengan menyadari kehadiran Allah itu, merasakan fiilnya pada diri kita, maka dia mulai tajalli pada dirimu. Di situ muncullah al-yakin di situ karena hadirnya dia. Jadi apalagi dalam sholat tadi semua, ya. Jangan ngaku-ngaku sholat tadi semua, ya. Maka tadi kata Abah, ada orang nanya sama Abah masih sholat. Nah, itulah yang Abah bilang, nggak bisa jawab. Kalau Abah bilang Abah sholat, Abah syirik tadi semua, ya.
Kalau bilang nggak sholat, kamu akan bingung, masa abah nggak sholat? Nah, itu kan. Kan disitulah yang harus kita pahami. Ya. Jadi kita sekarang mengerti kan kenapa Al-Halaj itu waktu ditanya siapa engkau? Ana Rob. Nah itu. Pada saat dia itu sedang fana, ditanya oleh orang, siapa engkau? Aku Allah. Itulah kalian akan mengerti sekarang. Maka dia lebih baik dipancung, lebih baik dibunuh daripada harus mengaku aku adalah Al-Halaj. Itu sahabatnya kalau kalian harus ngerti jawabannya. Sama dengan saya Siti Jenar. Siapa kamu? Anak Al-Haq. Tadi semua. Ya. Sebenarnya itulah pada saat mereka sedang fana, sedang mabuk bersama Allah, menghilangi hilang kehadiran dirinya, fana tadi semua dari keberadaan dirinya. Pada saat ditanya orang, siapa engkau? Pasti semuanya, termasuk Abah, akan menjawab, aku Allah. Tadi semua, ya. Kamu hanya pilih dua, dipancung atau kamu kembali selamat, sahabat. Nah disinilah yang harus kalian pahami tentang hal ini. Maka buat orang-orang syariat yang masih dangkal, janganlah coba menghukum. Karena kalian nanti akan terhijab. Tadi semua ya, Abah kasih tahu. Lebih baik perkara yang belum kita paham, yang belum kita bisa merasakan, diam saja. Tadi semua ya. Karena kalau bukan mainan kita, kalau belum kita bisa menyaksikan, dengan basirah kita lebih baik diam. Itu sebetulnya yang lebih dianjurkan oleh agama kepada kita semua. Ya. Itulah baginda Nabi sahabat bersabda al-kaunu kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu pintu menuju Allah. Emang betul. Bisa kau kenal Allah pada af'alnya. Maka sebenarnya kamu bisa merasakan, kau bisa menangis dengan kau mandi. Siapa yang memandikanmu? Allah. Siapa yang menyuapimu? Allah. Siapa yang mengantarmu ke kantor? Allah. Siapa yang bekerja mau denganmu? Allah. Siapa yang membawa ke sawah? Allah. Siapa yang nyebokimu? Allah. Semuanya dia. Siapa yang bukan dia? Semuanya. Nah disinilah sebenarnya harus kita latih setiap hari. Merasakan kebersamaan. Wahuwa ma'akum ainama kuntum. Kalau kita merasa bahwa kita ada yang diadakan. Wujud yang diwujudkan. Kamu bisa merasakan. Betapa sayangnya Allah pada kamu. Tadi semua. Terlebih lagi pada saat kau menyadari dengan penglihatan matamu itu. Berapa mata ini harus kita beli. Apakah melihat itu? Betapa uniknya mata kita ini. Apakah kita pernah menyadari itu semua? Bahkan hari ini saya rasa kalau kamu mau dibeli 10 miliar matamu belum tentu. Kamu boleh punya uang 10 miliar. Tapi kehilangan matamu. Karena melihat itu tidak bisa dibayar. Ingat itu. Bola mata bisa dibeli. Tapi melihat tidak bisa dibayar. Ingat itu. Dibuat dengan telingamu. Apakah kamu menyadari berapa telinga mendengar itu harganya? Atau barangkali jantungmu, ya, berapa harga jantung? Berapa ginjalmu itu sebelah? Berapa ginjal kita dua belah? Ya, bagaimana semuanya? Sadarilah, sadarkah kita? Setiap hari kita diurus oleh Allah. Setiap hari dirawat oleh Allah. Disayangi oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Walaupun kita terus memfitnah Allah dengan siksaan-siksaan yang sebenarnya tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menyiksa. Tidak mungkin Allah membuatmu susah sebenarnya. Karena sangkaanmu pada Allah lah yang membuat kamu susah sebenarnya. Coba bayangkan bagaimana gigi kita. Ya. Bahwa sesungguhnya gigi bawah naik ke atas. Gigi atas turun ke bawah. Kenapa yang atas tidak terus turun ke bawah? Atau yang bawah nggak terus naik ke atas?
Karena disitulah Allah telah mengatur. Sampai gigi pun diatur oleh Allah. Sadarkah kita itu semua? Sadarkah kita dengan napas setiap hari diatur oleh Allah? Tadi. Ya. Nah inilah yang harus, kenapa bulu mata kita, bulu alis kita berbeda dengan bulu-bulu yang lain. Karena semua ada dalam aturan Allah. Terus kenapa kita jahil tidak merasakan kehadiran? Terus merasa kita yang wujud. Terus merasa kita yang berilmu. Saya ulama, saya kiai, saya syekh. Apa? Nah inilah sahabat. Marilah kita rubah paradigmanya. Tadi semua ya. Kemudian beberapa hal yang ingin Abah juga adalah, maka dikatakan oleh Syartoilah adalah dikatakan man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa bi ta'atihi warudal uqudi anhu fama qama bi haqqi awsafihi. Barang siapa beribadah kepada Allah karena mengharapkan sesuatu darinya atau menolak kedatangan sesuatu, misalnya musibah, bencana, neraka, atau kamu ingin berkah dunia, ibadah kamu tujukan ke situ, mari katakan adalah oleh kata syahada adalah warudal uqubi anhu famaqama bihaqqi awsafihi, maka belumlah ia menunaikan hak dari sifat-sifat Allah. Ingat bahwa makhluk itu adalah tempat wujudnya sifat asma dan afal Allah kita ini. Berarti tidak ada yang terbit pada diri kita. Maka Allah itu zat, dan seluruh dari Allah itu hanya sifat asma dan afalnya saja. Dan semuanya ada pada zat tadi semua. Maka pahami ya. Maka tadi tidak boleh kita menyandarkan bahwa Allah itu adalah nur, cahaya. Allah itu zat, sumber dari segala sumber. Dari semua. Ya. Ini yang harus dipahami oleh kita sahabat. Ya. Kemudian maka Syaikhullah mengatakan rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qadha 'alaika bidzanbi adalah fakana sababan fil wusul. Boleh jadi Allah membukakan untukmu pintu ketaatan, namun dia tidak membukakan untukmu pintu penerimaan dari semua. Ya, kamu dibuka, bisa sih melaksanakan sholat, puasa, zikir kamu banyak, tapi Allah nggak membuka pintu penerimaan. Dan Abah menyaksikan sekarang ini banyak orang Islam bisa melakukan itu. Tetapi akhirnya merasa mulia, merasa soleh, merasa sudah ibadah. Akhirnya, kalau kita melihat secara rekaman seluruh Nusantara, kita adalah negeri ke-86 tidak bahagia. Menunjukkan bahwa zikir kita, sholat kita, puasa kita, ibadah kita, nol di sisi Allah. Itu sudah bukti. Yang keduanya dengan kita 1000 triliun korban judi online. Itu menunjukkan juga seluruh ibadah di Nusantara ini nol di mata Allah dari semua. Ya. Dan penderitaan-penderitaan yang ada pada umat hari ini, kesusahan, kelaparan, tadi semua, kehilangan pekerjaan, ketakutan, keraguan, itu menunjukkan nol agama yang sedang ada ini. Inilah maka Syaikhullah katakan, rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul. Dibuka ketaatan. Masjidnya ramai tadi semua. Tapi penuh dengan kesyirikan tadi semua ya. Wa rubbama qadha 'alaika bidzanbi fakana sababan fil wusul. Tapi bisa jadi orang-orang yang kamu anggap buruk, maksiat, durjana tadi semua. Tapi disitulah mereka justru menemukan kemuliaan. Ya. Inilah sahabat yang barangkali maka dikatakan adalah maksiatun
awrasat dullan wabtikoron khairun min ta'atin awrasat izan wastikbar. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina, rasa butuh, karena kita memang butuh. Sebagaimana asbak kayu itu butuh pada kayu, karena asbak kayu nggak ada kalau nggak ada kayu. Asbak kayu nggak maujud kalau bukan wujudnya kayu. Gelas kaca ini nggak maujud kalau bukan wujudnya kaca. Kita pun nggak maujud kalau bukan wujudnya Allah. Bahkan nggak melihat kalau bukan basornya Allah. Nggak mendengar kalau bukan samanya Allah. Nggak bicara kalau bukan kalamnya Allah. Nggak berilmu kalau bukan ilmunya Allah. Maka di kasus yang lain Allah bikinkan bahwa menunjukkan akal itu bukan milikmu. Dikonsletkan. Maka ngertilah kamu. Kenapa ada orang-orang yang berjalan di jalan itu. Nggak berakal. Tadi semua ya. Karena banyak manusia menutup. Berhati tapi tak merasa. Bermata tapi tak melihat. Inilah yang terjadi di sana. Maka maksiatun awrasat dullan wabtikor khairun min ta'atin awrasat izan wastikbar. Kemaksiatan yang menimbulkan tadi semua. Rabi'ah Adawiyah dari seorang jablay karena tadi menyadari kembali taba ya tubuh taubatan. Tobat. Intinya tobat. Ya. Tapi orang-orang yang sudah berasa belajar sudah taat. Dia tidak mau saya tobat apa. Nah, inilah. Karena kamu merasa bahwa kamu sudah ada dalam ibadah. Inilah Imam Ghazali pernah berkata. Aku nggak takut dengan orang bodoh, yang jahil, yang maksiat. Tapi mereka tahu bahwa mereka itu fakir. Mereka akan cari kebenaran. Tapi aku khawatir kepada mereka-mereka yang sudah taat dan merasa berilmu. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka. Tapi mereka merasa sudah tahu. Padahal mereka tidak tahu. Bahkan mereka belum pulang pada Allah. Itulah yang disebut hijab nuroniyah. Merasa berilmu, jadi kiai, jadi buya, jadi mama, jadi apa. Ya agung-agung manusia. Tapi lupa mengembalikan pada Allah. Tidak ada manusia yang mulia. Ingat itu. Manusia itu mulia akan dimuliakan. Bahkan juga demikian manusia. Itulah Allah itu yahdi mayyasha yudillu mayyasha. Allah lah yang membuat. Jadi intinya sahabat di dunia ini hanya dua manusia saja. Ada manusia dibuka hidayah dan ditutup hidayah. Ada manusia yang ingin memperlihatkan tadi adalah wujud sifat asma af'al Allah pada jamal dan kamalnya. Ada wujud manusia yang sebetulnya untuk memperlihatkan sifat jalal dan qaharnya Allah. Allah dalang hanya ingin terlihat sempurna pada segalanya. Tadi semua. Ya. Itu saja. Maka dikatakan adalah khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Waktu terbaikmu adalah saat engkau menyadari kepakiranmu dan engkau kembali mengakui kehinaan. Bagaimana? Bisakah asbak kayu ini mulia? Di mana kemuliaan asbak kayu ini kalau nggak ada kayu? Bahkan asbak kayu ini tidak ada kalau bukan karena wujudnya kayu. Tadi kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana dibayangkan kamu Allah kayu terhalang oleh asbak kayu. Padahal yang nampak adalah kayu pada asbak kayu ini. Bagaimana Allah terhalang oleh dirimu. Padahal Allah lebih nyata. Dohir pada dirimu. Dari semua. Ya. Nah inilah sahabat. Ya. Nah, kemudian bagi teman-teman juga ada yang namanya Mas Firmansyah. Siapa dia? Siapa yang dari Pamekasan yang bertanya kepada Abah.
Sekarang Bah, setelah saya mengamalkan banyak hal, saya merasakan dunia ini seperti gelap. Betul. Kamu nanti dunia ini sudah akan menyelamatkan. Ada warid yang akan menutup sifat qahar Allah sehingga dunia ini tidak lagi mentereng di matamu. Tadi semua. Tapi kalau kepada orang-orang yang masih belum rojiun pada Allah, dunia ini begitu indah. Padahal tadi kamu indah di rumah gubuk yang reyot, miskin, dan banyak penyakit, banyak hutang. Tapi kau terasa indah hidup ini. Itulah tipuan. Tipuan. Tapi kalau kau nanti sudah bersama Allah, walaupun rumahmu hektaran, mobilmu bagus-bagus, uangmu banyak, tapi semua nampak abu-abu di matamu. Ini yang dikatakan adalah mata auhasaka adalah min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsi bihi. Dikatakan manakala dia membuatmu kesepian dengan makhluknya, ketahuilah bahwa dia hendak membukakan adalah bagimu pintu keintiman. Dia ingin secara spiritual. Dia ingin dekat denganmu. Dia ingin bersamamu. Tadi dia disinilah maka sahabat. Ya pahami. Ya. Jadi kalau seandainya sebaliknya kita nampak dunia ini yang lebih indah daripada dia, berarti disitulah sebetulnya kamu akan digonjang-ganjing dengan neraka dunia ini. Ya. Sahabat, inilah beberapa kemudian juga maka dikatakan adalah anarud dawakhira bi anwari asarihi wa anarus saraira bi anwari awsafihi li ajlihi dzalika afalat anwarul dawakhiri walam ta'fal anwarul qulubi wasyarairi walidzalika kila. Dikatakan, jelaskan Allah menyinari lahir hamba dengan cahaya makhluknya dan menyinari batin hamba dengan cahaya sifat-sifatnya. Oleh sebab itu cahaya lahir terbenam, sedangkan cahaya kolbu dan sir tidak akan terbenam, sahabat. Ya, nah inilah yang kenapa kita harus riyadhah, kita harus membersihkan. Ya. Nah kemudian yang harus kita pahami lagi dikatakan adalah tentang man akromaka innama akroma bika jamila satrihi falhamduliman sataroka laisal hamduliman akromaka wasakaroka. Dikatakan barang siapa memuliakanmu, sesungguhnya ia hanyalah memuliakan tutup indahnya pada dirimu. Jadi kata Abah juga, kalau kamu dipuji, kembalikan. Ya Allah, aku dipuji engkau dipuji lewat diriku. Tadi semua. Tapi pada saat engkau dihina, jangan laporkan. Ya Allah, maafkan dia. Begitu. Jadi setiap hari itu kamu akan merasakan. Jadi jangan ditampung pujian itu. Nah, inilah yang bahaya pada saat kita adalah menampung pujian yang bukan milik kita. Nah inilah kenapa dalam hikmah 120 Abah sudah ajarkan berkali-kali adalah mana'aka antadaiya malai salah kami malil makhlukin. Ada apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarang kita mengklaim yang bukan milik kita. Kita tidak dilarang mengaku anak orang anak kita. Tidak boleh mengaku kebun orang kebun. Dan juga Allah melarang kepada kita mengakui sifat dia sebagai sifat kita. Melihat sifat dia, bukan sifat kita. Wujud sifat dia, bukan sifat kita. Kemudian mendengar sifat dia, bukan sifat kita. Ilmu sifat dia, bukan sifat kita. Kaya sifat dia, bukan sifat kita. Inilah
yang dikatakan apa yubihu laka anta da'i wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apa boleh dia mengaku adalah Allah membiarkan kamu untuk mengaku-ngaku apa namanya sifat dirinya tadi semua ya. Maka inilah yang 122 dijelaskan la tatlub iwadon ala amalin lastallahu fa'ilan yakfi minal jazai laka an alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau minta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Ayo kita belajar ikhlas ya. Insyaallah besok pagi kita bahas tentang ada 3 derajat ikhlas ya. Dari semua ya. Bagaimana ikhlas itu yang sebenarnya ikhlas. Tapi minimal ikhlas yang sebenarnya ikhlas pada saat engkau sudah hilang dirimu pada segala apa yang kamu lakukan. Bahkan kamu sudah bukan hanya pada sholat, puasa, dan lain. Bahkan engkau sudah tidak lagi mengklaim yang memasang kancingmu adalah dirimu. Yang menggosok gigimu adalah dirimu. Maka akan kau lebur dengan rasa setiap hari. Air yang menerpa kulitmu kau akan merasakan. Tadi bagaimana kau mengangkat gayung pada dirimu. Allah lah yang memandikanmu. Allah lah yang menggosokkan gigi padamu. Allah lah yang membuat kamu sarapan pagi, memasakkan masakan kepadamu. Lewat ibu, lewat saudara, lewat pembantu. Allah lah juga menyiapkan piring untukmu, mencucikan piring untukmu. Kalau kamu ngerti semua. La tataharraku zarrutun ila bi'idnillah. Dan ini kita harus latih setiap waktu. Kalau kita selamanya kita ada dalam lautan bala, kita selamanya tidak akan bertemu dengan dia, selamanya tidak kenal dengan dia. Terus ibadah kamu buat apa? Kepada siapa kamu akan setorkan ibadahmu itu? Tadi semua ya. Inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Nah kemudian di dalam hikmah yang ini ada kita malam ini berjelajah di hikam saja ya sahabat ya. Ya. Jadi kalau seandainya Allah memuliakan, kalau orang memuliakan diri kita, maka itulah Abah suka menganjurkan pada jemaah-jemaah sekalian semua. Saking Abah itu tidak mau setelah mengajarkan ilmu itu merasa lebih baik dari orang lain. Abah tuh dari dulu silahkan tanya kepada jamaah-jamaah MDNA di sini. Abah selalu minta adalah, Abah tuh ingin adalah meletakkan kepala di tembok. Diinjak oleh murid Abah satu-satu. Karena jangan sampai kepala ini menjadi besar pada saat sudah menyampaikan. Tadi semua. Disinilah rasa yang harus diatur bagaimana menyampaikan. Nampak seperti nasihatin orang lain. Nampak seperti maki-maki orang lain. Nah disinilah terkadang maka Abah suka minta kepada mereka. Tolong kalian kalau sayang sama Abah. Maka Abah itu berkata ini udah belasan tahun yang lalu. Tolong injak kepala Abah oleh kalian satu-satu. Sebelum kalian pulang kalau kalian sayang sama Abah. Kalau kalian mau mendengarkan nasihat Abah. Takut Abah ini, apa yang Abah sampaikan ini akan menimbulkan rasa pada hati pengakuan. Maka itulah Abah ingin dilunaskan oleh kalian dengan diinjak kepala ini. Tadi semua. Maka Abah lebih menghargai orang yang menghina Abah daripada yang mau mengagungkan, yang memuji-muji. Ya, pahami. Ya. Maka di sini juga harus kita mengerikan man akromaka innama akroma adalah akroma fika jamila satrihi. Barang siapa memuliakanmu sungguh ia hanyalah memuliakan tutup indahnya. Kamu hanya jadi tutup indahnya saja. Kamu adalah cherry on the cake bagi dia. Bukan kamu yang melakukan semua ya. Maka inilah yang harus kita belajar setiap waktu adalah maka dikatakan di dalam apa namanya hikmah 136 ada lau asyroko laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min adalah min antarhala ilaiha
wala ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat adalah kisfatul fana'i 'alaiha. Dijelaskan, seandainya cahaya keyakinan telah bersinar untukmu, niscaya engkau melihat akhirat lebih dekat kepadamu. Oh iya. Itulah menjadikan Allah dalil adanya semua. Allah dalil dari segala yang gerak. Allah dalil dari segala yang diam. Allah dalil dari segala yang maujud. Allah dalil dari segala yang hidup. Allah dalil dari segala yang ada. Karena dialah zat, sumber dari segala sumber. Ya, dari semua. Ya. Maka disitulah engkau akan melihat Allah. Kemanapun kau hadapkan, walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina matuwallu pasal. Tidak lagi bagimu Hindu. Tidak lagi Buddha. Tidak lagi. Semuanya sudah lebur. Aku melihat Allah. Melihat Allah pada anjing. Melihat Allah pada babi. Melihat Allah pada apapun. Segala yang nampak. Tidak ada yang bukan dia. Dan semuanya adalah mulia. Tidak ada yang hina. Tidak ada makhluk satupun. Karena dia seluruhnya adalah merupakan adalah wujud, adalah apa namanya daripada sifat asma dan afal dia belaka pada segala apa yang nampak ini, sahabat. Ya. Jadi dikatakan adalah lau asyraqalaka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba, ya. Akhirat nampak dekat. Dan itulah maka sesungguhnya akhirat itu dunia. Dunia itu akhirat. Sudah tidak lagi dunia. Karena adalah akhiratlah yang ada. Maka disinilah sahabat. Wahai kalian yang masih belum paham. Jangan kalian benci dunia ini. Karena dunia ini akhirat. Itulah kata Allah surat Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi akan diganti bumi lain. Pada hari di mana tubuhmu akan diganti dengan tubuh yang lain. Setelah engkau sudah jadi akhirat. Tadi semua. Ya. Ternyata yang dohir ini adalah yang batin. Ternyata yang akhir inilah yang awal. Maka disinilah banyak masih ada ulama-ulama yang belum sempurna pemahamannya. Sampai menghinakan dunia, menajiskan dunia. Karena kamu belum melihat dia. Di sebalik segala yang ada ini. Tadi semua. Maka segala apa yang kau sudah lihat ini sudah menjadi akhirat. Ini yang dikatakan adalah lau asyraka laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika. Maka disinilah sebetulnya surga itu. Karena semuanya sudah menjadikan makhluk akhirat. Kata Allah. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan. Langit, gunung, laut semua. Nampak. Semua menjadi negeri akhirat. Pada semua negeri akhirat. Berarti kalau begitu. Bakolah dia. Itulah kenapa man aropa nafsahu bil adam. Faqad aropa robahu bil wujud. Kalau kamu sudah anggap ini Adam. Maka sekarang. Faqad aropa robahu bil wujud. Maka yang wujud adalah. Maka berarti kalau begitu. Dunia ini adalah bako. Yang tadinya panas sekarang bako. Yang tadinya rusak sekarang adalah. Yang tadinya adalah muhaddas sekarang qadim. Sahabat. Jadi kalau begitu berarti. Tergantung cara pandang. Tadi semua. Itulah kenapa manusia diberikan pandangan dengan 4 pandangan. Ada ro'a, pandangan matamu. Melihat makhluknya. Nadhara, pandangan mata hatimu. Pandangan di alamul malakut. Kalau ro'a, pandangan di alamul mulki. Nadhara, pandangan di alamul malakut. Basirah, pandangan di alamul jabarut. Absar, pandangan di alamul lahut. Maka pandangan Allah lah yang disebut dengan
absar itu. Ya, sahabat. Maka sebagai penutup dari Abah, dua hikmah lagi adalah ma hajabaka anillahi wujudi maujudin ma'ah. Ya. Id la syai'a ma'ah walakin hajabaka anhu ala tawahhumu maujudin ma'ah. Dikatakan yang menghijabmu dari Allah bukanlah keberadaan maujud bersamanya, tetapi yang menghijabmu dari Allah adalah pembayangan adanya maujud bersamanya. Inilah yang mustahil. Bagaimana kau maujud bersamanya? Itulah istilah hulul dan ittihad tadi semua. Bagaimana kayu butuh pada asbak kayu? Asbak kayu butuh pada kayu, tapi kayu tidak butuh pada asbak kayu. Ikan butuh pada air, tapi air qiyamuhu binafsihi tidak butuh pada ikan. Tanaman butuh adalah pada tanah, tapi tanah tidak butuh pada tanaman. Kita fakir butuh pada Allah. Allah tidak butuh pada kita. Ingat itu. Nah, inilah yang dikatakan adalah ma hajabaka anillahi wujudu, adalah wujudu maujudin ma'ah id la syai'a ma'ah walakin hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ah. Yang menghijabmu dari Allah bukanlah keberadaan maujud bersamanya, ya, tetapi yang menghijabmu dari Allah adalah pembayangan. Kamu adalah seperti tadi. Kayaknya Allah itu butuh kamu, begitu. Ya, inilah. Maka kenapa dari awal pun, kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Itulah sifat salbiyah. Maka kata Abah juga, sifat yang mustahil kepada Allah itu menjadi sifat yang wajib. Sifat yang mustahil kepada kayu menjadi sifat yang wajib kepada si asbak kayu. Tadi semua. Maka asbak kayu ini tiada jihad dengan kayu. Bagaimana disebut jihad? Apakah kayu dan asbak kayu ini berpisah? Tapi bagaimana keberadaan penyatuannya? Juga harus kamu pahami. Maka asbak kayu tidak perlu mencarinya. Karena dia adalah aku adalah kamu adalah aku. Tapi di sini juga, siapa yang aku, siapa yang kamu? Tadi, ya. Bagaimana dihalangi? Kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladhi dhuharu bi kulli syai'in. Bagaimana kayu akan dihalangi oleh asbak kayu? Padahal yang nyata, yang wujud, bahkan kayu sudah ada sebelum ada asbak kayu. Bahkan sungguh ajaib, kayu adalah yang ada, harus ada pada tidak ada pada si asbak kayu. Disinilah sahabat tauhid itu, ya. Sehingga kemanapun kau hadapkan tadi semua, ya. Nah, kemudian ini adalah dikatakan juga tentang laula adalah duhuruhu fil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujuda adalah isyarin, ya. Ibsyarin, ya. Walau doharot sifatuhu adalah sifatuhud apalah mahallat mukawwanatuhu. Kalaulah bukan karena ketampakannya, kalau bukanlah karena adanya dia pada ciptaannya tadi semua, niscaya ciptaannya itu tidak akan terlihat. Tadi, ya, itu sahabat. Jadi kalaulah bukan karena kenampakan, dialah yang ada itu. Tadi. Tidak akan kamu bisa melihat asbak kayu ini kalau bukan melihat kayu. Bagaimana kau melihat pohon itu kalau nggak ada Allah? Allah lah yang ada itu. Tadi semua. Bagaimana kau lihat bangunan itu? Nggak bisa melihat Allah. Bangunan itu nggak ada kalau nggak ada Allah. Bagaimana Allah juga melihat pada dirimu? Adanya dirimu itu adalah adanya dia.
Nah inilah yang harus yang harus dipahami ya sahabat tadi semua. Maka laula duhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a 'alaiha wujudu adalah ibsarin walau duharat sifatuhu adalah inilah yang hikmah. Kalaulah bukan karena kentampakannya. Maka tadi al kaunu kullu zulmatun adalah fa inna marahu duhurul haqqi fihi. Adapun nampak itu karena adanya dia, wujudnya dia. Jadi kalau begitu, setiap hari kamu melihat Allah dalam wujud Rasulullah. Muhammadlah wujudnya itu semua. Jadi Allah itulah Muhammad. Muhammad itulah Allah. Tapi Muhammad bukan Muhammad baginda Nabi. Yang di Madinah. Pahami tadi semua. Karena Muhammad itu Allah sendiri. Maka tidak mungkin syahadat itu satu Allah. Satu adalah pencipta, satu lagi yang dicipta. Ini tadi kebodohan. Tadi semua. Ya. Karena yang dicipta itu tidak ada. Pahami. Yang dicipta itu tidak ada. Tadi semua. Inilah umat Islam sudah 90% tertipu di situ. Semua. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada. Maka dari awal pun Allahu mubtada nurus samawat. Khobar mubtada. Ialah Muhammad khobar itu. Siapa Muhammad? Ya, dohirnya Allah. Tadi. Maka kata wallahul batinul insan. Wal insan dohir. Allah itu batinnya Muhammad. Dan Muhammad dohirnya Allah. Gitu. Tadi. Manis itu adalah gula itu adalah dohirnya manis dan manis adalah batinnya si gula. Begitu, sahabat. Tadi semua ya. Nah, sebagai penutup dari Abah adalah adharu wis ngadorin kulla syai'in li'annahu satunya Allah al-batin. Allah itu batin. Tadi semua. Wa ta'a wujuda kulli syai'in li'annahu dhahar. Ada dhahir. Tadi. Allah menampakkan segala sesuatu karena dialah sang maha ada. Tadi semua. Bagaimana dibayangkan Allah terhalang tadi ada harus ngadohirkan Allah kula syai'in segala sesuatu. Maka kata Abah yang menjadikan segala sesuatu, yang menjadi sesuatu dialah yang menjadikan sesuatu, yang menjadikan sesuatu dialah yang menjadi sesuatu. Kayulah seolah-olah yang menjadikan asbak kayu. Untuk apa? Untuk melihat wujud, sifat, dan asma dan af'al daripada si kayu itu sendiri. Maka zatnya adalah kayu. Gitu. Zatnya Allah. Seluruh makhluk ini hanyalah wujudnya. Hanya tempat wujudnya. Sifat dan asma dan af'alnya daripada Allah itu sendiri. Ya. Pada segalanya. Makanya. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Jadi ada haru sudah ngedarakan kula syai'in wujuda segala perkara li annahu karena satune Allah adalah al-batin. Ada haru wis ngadohirkan adalah kayu wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu li annahu karena satune adalah kayu adalah al-batin pada kayu ini. Ternyata yang batin itu bukan sembunyi ya. Bahkan itulah batin itu dohir. Ada harawis ngadohirkan wujuda kulla syai'in. Kaca telah menjadikan dirinya menjadi gelas kaca. Li'annahu karena satune kaca adalah al-batin pada gelas kaca ini. Nah ternyata yang batin ini dohir. Makanya watowa adalah wujuda kulla syai'in. Li'annahu dohir. Ternyata sebenar-benarnya yang batin itulah yang dohir. Makanya kamu bisa lihat apa yang bukan kaca. Celiknya kaca, bawahnya kaca, bibirnya kaca. Semua. Tadi semua. Apa yang bukan kaca padamu. Matamu basarnya, hidungmu samanya, hayatnya, napasmu itu, mulutmu kalamnya, telingamu samanya. Nah,
Kepalamu adalah Sidrah al-Muntaha, adalah merupakan Baitul Ma'murnya. Tadi semua. Adapun tangan dan kakimu adalah kudrat irodatnya. Ada ayan khorjiyah pada tabuh Adam tubuhmu itu. 7 sifat ma'ani. Ada ayan sabitoh dengan 7 sifat maknawi pada tubuhmu itu. Terus mana dirimu? Sebenar-benarnya diri kita memang tidak ada. Semuanya adalah kenyataan dia. Maka itulah manusia menjadi tidak bahagia. Dan itulah kenapa Allah suruh kita kembali. Tadi wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu. Kembalilah. Kenapa suruh kembali? Karena sudah terlalu jauh perginya manusia ini. Sudah terjauh nyasarnya manusia ini. Sudah tidak sadarnya tinggi. Sudah tinggi maboknya. Sudah terlalu dalam amnesianya manusia ini. Sehingga Allah suruh pulanglah, pulanglah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena nggak sadar pada kejadian tadi semua. Ya. Itulah yang kemudian juga dikatakan adalah abahalaka antandura mafil mukawanat. Allah membolehkanmu untuk memperhatikan apa yang ada di alam ini. Boleh. Tadi semua. Tapi wama adinalaka an apa namanya antakifa ma'adzawatil mukawanat. Ternyata adalah apa namanya di antara pil mukawanat, ternyata di antara kawana ini adalah mukawan, ya. Di antara kawana ini adalah mukawan. Ternyata di antara biji gelas ini adalah kaca. Gelas kaca ini ternyata memang kaca. Ternyata asbak kayu ini memang kayu. Ternyata botol plastik itu memang plastik. Ternyata memang manusia itu ya Allah. Itu. Cuma manusia merampoknya dari semua. Tapi disinilah kamu pelajaran kepada dirimu dari semua. Maka kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali kau telah berserah diri semuanya. Kenapa harus berserah diri? Supaya kamu mati tidak dalam keadaan syirik pada Allah. Dan pada saat kau mati masih dalam keadaan syirik, maka disitulah kita menjadi al-mal'un, bukan al-marhum, yang dilaknat oleh Allah. Semua. Naudzubillahi summa naudzubillah. Nah itu saja barangkali malam hari ini ya, karena hari ini kemarin adalah cukup heroik kepada Abah ya, tamunya begitu banyak. Sisi manusianya Pak Heri. Tadi kayaknya malam ini Abah pengen tidur lebih awal tadi semua ya. Iya, ingin apa namanya menikmati surga dari semua ya. Itu saja, sehat semua dari semua. Mudah-mudahan kalian tidak mati dalam tubuh binatang saja. Apalagi yang kurang ajar sama guru-guru itu. Terima kasih ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.